Sudah, Bapak Ibu, yang hadir kita baru 6 CGP. Tidak apa-apa, mungkin karena masalah jaringan atau uh, kesulitan sinyal ada beberapa sudah di WA, seperti Ibu yang lain masih belum bisa masuk. Nah, jadi bisa kita mulai. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabar semuanya? Ya, baik Ibu. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Bu, selamat sore Dengar. Bu. Jelas apa terlalu lembut sekali? Jelas Bu. Jelas Bu, jelas. Jelas. Oke. Dokumen. Selamat datang Bapak Ibu. Mungkin hari sudah sore, ini pertemuan pertama kita melalui Pikon. Walaupun kita bertemunya lewat udara, tapi kita harus tetap semangat. Oke, Bapak Ibu, eh, untuk memulai kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar acara kita ini diberikan berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, selamat sore semuanya. Salam. Salam. Yahud. Bu, Itu ya. Yahoo. Biasa ya. Karena saya jalan-jalan ini ke Kabupaten Nias ya. Nah, tidak salah salam saya tadi Yahoo ya. Yahoo Bu. Yahoo, oh Yahoo ya. Yahoo menjuah-juah semuanya karena kita Sumatera Utara. Ini saya senang sekali berjumpa dengan teman-teman CGP hebat semuanya. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu CGP yang sudah bisa bergabung di angkatan 11 ini, yang disaring dari beberapa ribu orang guru hebat di seluruh Indonesia. Jadi untuk itu teman-teman semuanya kita harus tetap semangat. Jangan ada yang merasa ini menjadi beban. Jadikanlah ini sebagai tempat kita untuk lebih berkreativitas, saling menimba ilmu. Baik, Bapak Ibu, melihat karang di dalam lautan, ikan bergaya sesuai irama. Selamat bergabung Bapak Ibu CGP hebat bersama saya fasilitator kelas 11.30. Wah. Biar lebih semangat, Bu Patila yang lagi di rumah sakit, jangan merasa saya tidak bisa, harus bisa. Iya Bu. Jadi Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Bisa dilihat? Terlihat Ibu. Baiklah Bapak Ibu. Hari ini kita bertemu di eksplorasi konsep modul 11. Di sini Bapak Ibu kemarin sudah berselancar di LMS-nya masing-masing. Di pertemuan kita pertama ini, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita berkenalan dulu karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang.
Baik, Bapak Ibu. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Yusni Gustina Avopianti. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Popi. Eh, Sekarang saya sudah menikah, punya satu suami, dan punya 3 anak. Anak saya masih kecil-kecil, yang paling besar itu kelas 5 SD, yang paling kecil umur 3,5 tahun. Sekarang saya bertugas di TK 1 Atap 098 Pidoli, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah mengetahui Kabupaten Mandailing Natal itu berbatasan dengan Sumatera Barat. Kalau Bapak Ibu nanti jalan-jalan ke Bukit Tinggi, pasti melewati Kabupaten Mandailing Natal. Nanti singgah-singgah tidak apa-apa ke rumah saya Bapak Ibu. Silahkan. Saat ini saya diberikan kepercayaan oleh Dinas Pendidikan untuk menjadi eh, dipercaya sebagai kepala sekolah di TK 1 Atap 098. Dan nomor HP saya kita semua sudah tahu karena kita sudah sama-sama bergabung di WA Group. Saya sudah mengajar semenjak dari tahun 2002. Dan saya tidak pernah naik kelas, Bu. Dari dulu saya tetap di TK. Tidak pernah naik jenjang. Tidak pernah lulus. Selalu di TK terus-terusan. Nah, jadi untuk perkenalan singkat dari saya cukupkan. Kalau nanti ada yang mau bertanya tentang saya, cukup kita lewat WA aja ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mengenal saya. Kegiatan kita ini ada dengan Ibu PP dan Bapak PP. Mungkin Ibu dan Bapak PP masih belum bisa bergabung dengan kita karena Bapak PP sampai sekarang belum bisa mengakses LMS-nya. Tapi mudah-mudahan dengan bantuan nanti dari BBGP, mungkin semua ini bisa beliau bisa masuk ke ruang kita ini. Baik, Bapak Ibu, perkenalan dari saya cukup sekian. Sekarang tidak mungkin saya yang kenal. Bapak Ibu kenal sama saya, satu kabupaten, Bapak Ibu mungkin banyak juga yang belum kenal ini. Di sini kita memang baru 6 orang, tapi mungkin uh, masih ada yang belum kenal satu dengan yang lainnya. Nah, untuk perkenalannya, biar lebih mengenal, kita bermain sebentar. Bermainannya seperti apa? Permainannya kita buka tutup kamera. Paham, Bapak Ibu? Buka tutup kamera. Saya stop sharing dulu. Kita buka tutup kamera. Paham? Kalau saya nanti mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan, buka kameranya. Bisa, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Paham instruksi dari saya? Bisa, Bu. Baiklah, Bisa. sama-sama Bisa. kita tutup sama-sama kameranya. Semua sama-sama kita tutup kameranya. Baik. Yang hari ini suasana hatinya lagi bersedih.
buka kamera. Oh, ternyata. Oh, Bu Fatila bersedih karena anaknya lagi di rumah sakit. Tidak apa-apa, Ibu. Ya, semoga anaknya cepat sembuh. Ya, tidak Ya, apa-apa. Bu. Tutup lagi, Bu. Yang siapa di antara kita yang suka warna biru? Ah, saya sendiri. Oh, Bu Agus nih. Oh, Pak Andreas. Berarti kita suka sama-sama. Oh, Bu Eni. Pak oh semua suka warna biru. Boleh. Berarti sama-sama suka lautan ini. Boleh tutup lagi Bapak Ibu? Siapa? Belum Bu. Di antara Bapak Ibu, siapa yang mengajar di kelas rendah? Oh, oh Pak Andreas di kelas berapa Bapak? Di kelas 1, Bu. Kelas 1 SD. Iya, benar. Berarti Bapak ini penuh kesabaran. Terlihat dari wajahnya. Sabar Lagi sekali belajar. menghadapi anak-anak ini. Lagi belajar bersabar, Bu. Baik, Bapak. Tutup lagi, Bapak. Terima kasih. Lagi. Sekarang saya ingin tahu di antara kita siapa yang hari ini bersemangat mengikuti kegiatan hari ini. Ini benar apa benar? Mudah-mudahan semuanya semangat, sesemangat diri saya melihat wajah-wajah baru, wajah-wajah ganteng dan cantik-cantik dari ibu-ibu ini semuanya. Tetapi kawan-kawan kita kelihatannya masih susah ya untuk join bersama kita, tapi tidak apa-apa. Ini mungkin jaringan, apalagi Sumatera Utara sering mati lampu. Nah, ini yang saya takutkan. Baik, Bapak Ibu, eh, sekali lagi izinkan saya untuk share screen karena kegiatan kita hari ini sudah kelihatan, Bapak Ibu. Kelihatan, Bu. Baik, Bapak Ibu, Kelihatan, Bu. Kelihatan. kegiatan kita hari ini pasti mempunyai tujuan. Tujuannya peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Artinya apa? Bapak Ibu telah membuat tulisan perseptif reflektif di alur mulai dari diri. Saya sudah membaca, saya sudah berkali-kali menyimak apa yang Bapak Ibu tulis. Saya sangat terkesan dengan apa yang Bapak Ibu tulis semuanya. Saya sudah, kalau Bapak Ibu membacanya, saya sudah kasih komentar. Oh, ternyata Ibu dan Bapak Guru di Kabupaten Nias ini sudah membaca dengan mantap sekali materi di modul 11 ini. Ini tujuan pembelajaran kita, Bapak Ibu. Jadi, di tujuan pembelajaran, ada baiknya kita membuat kesepakatan kelas. Yang pertama nanti, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. 3, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4, berpendapat setelah dipersilahkan.
5. Berpartisipasi penuh. Dan 6. Mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Ada yang mau ditambahkan, Bapak Ibu? Atau kita cukupkan? Bagaimana, Bapak Ibu? Kalau mau ditambahkan, boleh. Sudah pasti, Bu. Sudah pas, Pas Bu. tuh. Yang nomor 6 itu paling mantap, Bu. Terus gembira ya. Iya, betul, Bapak. Baik, Bu. Kita tidak usah terlalu buat ini sebagai beban. Nah, Baik, Bu. kita buat ini, kita bergembira, artinya Bapak Andreas, Bapak Elizano, Pak Temazal Tulo, Ibu Agusniar, Ibu Weni, Ibu Patila, walaupun besok tugas saya seperti ini di rumah tugas saya, nah buanglah dulu. Hari ini, saat ini kita harus bergembira, buatlah serilek mungkin. Nah, jadi Bapak Ibu, di modul ini adalah paket modul 1. Di modul ini hanya ada 2 JP. 1 JP itu 45 menit. Jadi saya akan membersamai teman-teman semua selama 90 menit. Bisa Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa hadir secara utuh selama 2 JP. Berarti 1,5 jam. Ya, Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Ibu semuanya. Karena tadi saya sudah perkenalan, sekarang kita perkenalan secara bergantian, tetapi sambil menceritakan pengalaman mengajar saya yang paling menyenangkan, yang paling berkesan untuk saya. Nah, apakah pengalaman yang paling berkesan untuk Bapak Ibu selama sudah menjadi guru, baik itu di SD, SMP, ataupun bahkan SMA? Nah, jadi sebelum Bapak Ibu menceritakan pengalaman masing-masing, Bapak Ibu silahkan perkenalkan dulu. Perkenalkan diri dulu, biar teman-teman kita uh, mengenal satu sama lain. Saya pun sebagai Pasil nanti tidak salah sebut nama. Soalnya bukan apa-apa, nama Bapak Ibu unik untuk saya. Jadi karena Pak Temazal Tulo tadi hadir terlebih dahulu, saya berikan waktu dan tempat pertama sekali kepada beliau. Kepada Bapak, saya persilahkan. Ya baik, terima kasih Bu, waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Temajatule Waruwu. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Mau, Kecamatan Mau, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Saya mengajar sudah lama Bu, udah panjang perjalanannya ini. Ya, kenapa? Karena tahun 2012 sampai 2015 itu saya mengajar di SMP dan SMK. Nah, untuk tahun 2017 kembali lagi saya mengajar di SMP Negeri 2 Mau, tempat saya mengajar sekarang. Nah, untuk status ya sudah berkeluarga, sudah 3 anak, juga 1 istri. Dan dalam dunia pendidikan ini Bu, banyak pengalaman-pengalaman mengajar yang baik yang sudah saya dapatkan, dan lebih nanti untuk masalah guru penggerak ini ke depan lebih semangat lagi saya di dalam mengajar. Kenapa? Karena
benar yang Ibu katakan tadi bahwa dari beberapa ribu saingan, tetapi kita yang mendapatkan peluang. Pengalaman saya mengajar, Bu, ya, terutama di sekolah saya, kenapa saya katakan demikian tadi, bahwa memang banyak anak-anak yang dari khususnya ini kelas 7, ya kurang-kurang bisa membaca. Ya, saya kurang tahu. Ini pengalaman saya, sama seperti yang dikatakan Pak Andreas tadi, bahwa memang di kelas 7, walaupun di kelas 1, ya kami tetap sabar Bapak Ibu guru. Kenapa? Baru lagi mulai mengajari bagaimana mereka supaya bisa membaca. Nah, padahal seharusnya di SMP, ya bukan itu lagi tugas Bapak Ibu guru, mengajari untuk membaca, bagaimana untuk perkalian, pembagian. Nah, ini yang menjadi dampak terhadap kami Bapak Ibu guru di SMP, dan sekaligus juga menjadi pengalaman yang baik yang seharusnya bukan tugas utama untuk kami di SMP, tetapi terbebani ya untuk waktu kami untuk mengajar. Demikian, Bu. Terima kasih Pak Tema Satulo. Panggilannya Bapak apa ya? Saya biar tidak salah. Tema Waru aja, Bu. Tema Waru. Oh, Iya. boleh. Terima kasih. Berarti Bapak sudah pernah di SMP, udah ke SMK tadi ya, Iya, dan Bu. kembali ke SMP. SMP. Oh, berarti tugas Bapak sangat berat di kembali membaca seperti anak kelas 1 ya. Iya. Tapi itu semua tantangan untuk Bapak. Semoga dengan mengikuti kegiatan guru penggerak, ada beberapa nanti sering-sering bersama teman, teknik-teknik untuk bagaimana di SD itu jangan lagi beban untuk guru SMP. Itu harapan Pak Tema Waru ya Pak ya. Iya, Bu. Itu yang saya tangkap. Baik, dilanjutkan dengan karena Pak Tema, terima kasih Pak Tema Waru. Dilanjutkan dengan Pak siapa? Pak Andreas, boleh silahkan Bapak. Baik Bu, terima kasih waktunya. Perkenalkan, saya Andreas dari Nias. Saya mengajar di SD Negeri 071078 Hiliweto Gide. Di Hiliweto Gide, saya mengajar di kelas 1 SD. Nah, kalau pengalaman yang paling berkesan, saya ya terakhir ini tahun ajaran 2023-2024 ini pertama kalinya saya mengajar di kelas rendah, kelas 1 yang paling rendah di SD. Kalau sebelumnya biasanya di kelas tinggi karena guru bapak-bapak ya. Nah, tetapi di tahun ini saya baru pertama sekali mengajar di kelas 1. Saya sudah mulai mengajar dari tahun 2012. Nah, di antara semua kelas memang yang paling susah itu ya di kelas 1 kalau di SD ya. Tapi tentu di TK lebih susah lagi ya, Ibu Popi. Tapi untuk jenjang SD yang paling susah di kelas 1 karena mereka itu masih dalam tahap transisi dari PAUD ke SD dan itu butuh peran gurunya lebih besar. Jadi di kelas 1 ini jadi pengalaman pertama saya dan benar-benar banyak belajar. Jadi banyak belajarnya bagaimana menghadapi anak-anak yang masih kecil. Dan salah satu yang motivasi saya dulu awalnya mau di kelas 1 ini adalah ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Waru tadi, bahwa sudah sampai di kelas besar tetapi masih kemampuan fondasinya masih belum bagus. Jadi saya punya
beban ya, bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu. Jadi di kelas 1 ini saya belajar untuk mengajar melalui bermain. Nah, itu yang paling seru. Terus anak-anak itu ternyata di kelas 1 itu anak-anak tidak seperti di kelas besar, seperti terasa sekali sedang belajarnya, tetapi di kelas 1 ini belajarnya itu sambil bermain, sehingga anak-anak nyaman berkegiatan di sekolah, belajar. Jadi tanpa terasa mereka belajar juga sambil bermain. Jadi saya banyak belajar metode-metode untuk menangani anak-anak kecil, dan termasuk untuk membaca tadi. Saya karena tahun pertama ini banyak sekali saya berusaha untuk mencari-cari bagaimana cara untuk mengajari mereka pola yang seperti itu. Dan yang paling banyak belajar ya itu tadi, belajar bersabar menghadapi anak-anak. Kadang udah lelah, misalnya kita berinteraksi dengan mereka dari pagi sampai istirahat. Pas istirahat pun tetap saja ada to-do list kita, misalnya membuka jajan. Pak, minta tolong Pak buka jajannya. Pak, minta tolong Pak ini, Pak minta tolong Pak. Pak, ini sudah didorongnya si ini tadi. Nah, seperti itu banyak sekali laporan. Jadi benar-benar istirahat itu ya setelah mereka pulang. Di saat istirahat anak-anak nggak bisa, masih belum bisa istirahat kita guru kelas 1 ya. Kemudian ya belum lagi kalau mereka ke toilet yang masih belum bisa, anak-anak ke toilet, nah harus diantar. Nah itu jadi berkesan sekali buat saya, dan saya bisa belajar banyak. Itu saja Bu dari saya. Mungkin di lain waktu bisa cerita-cerita lagi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Andreas. Ternyata motivasi Bapak menjadi guru kelas 1 melihat di kelas tinggi masih banyak yang belum bisa membaca juga seperti Pak Waru tadi ya. Berarti ini masalah literasinya mungkin. Benar Bu. Jadi Pak Andreas, transisi dari PAUD ke SD itu memang harus menyenangkan. Apalagi itu sekarang digaungkan oleh pemerintah, jangan ada tes calistung ketika anak dimasukkan ke SD. Itu karena ranah saya, makanya saya bisa berbicara seperti itu. Memang ketika anak-anak di kelas 1, kita harus lebih banyak bermain sambil belajar, belajar seraya bermain. Itu memang terjadi Bapak. Dan saya sangat senang ketika Bapak ada anak-anak buka jajan, buka ini. Betul Bapak. Iya Kita Bu. bisa jadi kata Pak Guru. Ya, itu bisa setelah di rumahnya pun dia akan kata Pak Guru, Mama, kami harus seperti ini. Padahal di rumah mungkin tidak ada. Tapi saya salut dan bangga dengan Bapak yang sudah bersabar. Jarang guru laki-laki, bapak guru yang berada di kelas rendah, tetapi Bapak is the best saya rasa. Nah, semoga uh, anak-anak di kelas 1 yang Bapak ajari di kelas 2-nya sudah menjadi lebih hebat. Amin. Baik, terima kasih. Selamat datang kepada Bapak PP, Pak Fabo Oni Endraha, walaupun beliau tidak bisa akses LMS, tetapi beliau membersamai kita untuk saat ini. Selamat datang Bapak. Selanjutnya kepada yang terlambat tadi, maaf, yang terlambat masuk, kita menceritakan pengalaman yang paling berkesan. Makanya tadi Pak Temazaluto sama Pak Andreas menceritakan pengalaman beliau-beliau yang paling menyenangkan selama menjadi guru. Ya, baik Ibu, Bapak yang terlambat belakangan masuk, itu nanti yang akan kita lakukan. Selanjutnya kepada Bu Agus Niar Hura, kepada Ibu kami persilahkan. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu Kasil
Perkenalkan, nama saya Agus Niarhura. Alamat saya di Gide. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Semolemele, Kabupaten Nias. Nah, berbicara tentang pengalaman mengajar, ini sama dengan tadi seperti pengalaman Pak Tema Zatule. Kebetulan saya guru bahasa Inggris. Pada waktu itu saya mengajar di kelas 7. Jadi, pada waktu itu kan saya masih guru baru, saya belum menguasai semua seperti apakah peserta didik di sana. Nah, saya mulai membuka pembelajaran menggunakan bahasa Inggris. Dan kebetulan semua siswa saya itu bingung. Mereka itu bingung, itu ibu lagi ngomong apa gitu loh. Nah, setelah saya telusuri, kebanyakan peserta didik saya itu jangankan tahu bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja masih minim. Itu dikarenakan karena mereka itu di rumah rata-rata ya pakai bahasa ibu. Jadi kalau ke sekolah, berbicara dengan teman-teman, mereka itu pakai bahasa daerah. Jadi saya berusaha masuk dalam diri siswa bagaimana materi saya itu bisa tersampaikan kepada siswa. Jadi di sana saya menggunakan 3 bahasa. Ketika mengajar saya awali dengan bahasa daerah, kemudian saya bawakan ke bahasa Indonesia, baru saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, itu saya lakukan setiap kali masuk. Sehingga peserta didik itu ketika ada pelajaran bahasa Inggris itu bukan merupakan suatu pembelajaran yang begitu menakutkan. Ya, itu aja sih Bu pengalaman saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Agus Niar, sangat menarik. Ibu sampai 3 bahasa kalau kita biasanya bilingual, kalau ini trilingual ya. Ah, Memang benar, apalagi di kurikulum Merdeka ini eh, kita harus melakukan asesmen awal. Ibu tadi sudah melakukan asesmen awal, ternyata anak-anak itu di rumah pakai bahasa ibunya. Bahasa Indonesia dia bingung, apalagi bahasa Inggris. Kita aja yang dewasa masih seperti itu mungkin ya Bapak Ibu. Nah, jadi eh, Ibu Agusniar sudah mempraktekkan salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara. Secara tidak sadar, Ibu sudah mempraktekannya. Artinya, Ibu sudah melihat kondisi alam mereka bagaimana. Rupanya di rumah seperti ini. Terakhir, Ibu, saya harus punya trik. Oh, triknya harus bahasa Nias dulu mungkin ya, Bu. Bahasa Nias ya di sana ya. Kalau di tempat saya bahasa Mandailing gitu loh. Bahasa Nias, terjemahkan bahasa Indonesia, terakhir bahasa Inggris. Mantap, Bu. Ini bisa menjadi pembelajaran untuk saya pribadi sebagai fasilitator dan untuk kita semua. Tapi besok-besok saya tidak bisa bahasa Nias, jadi saya bahasa Indonesia aja ya Bapak Ibu. Apalagi bahasa Inggris saya lebih bingung. Baik, selanjutnya saya persilahkan Bapak Elizanolo Halawa. Ya, betul? Bapak Elizanolo, Bapak Halawa. Iya Bu, betul Bu. Oke, silahkan Bapak Halawa. Baik Bu, terima kasih kesempatan Bu. Perkenalkan Bu, nama saya Eli Zanul Halawa. Saya mengajar di SD Negeri 070996 Fulole Botomuzoi, Kabupaten Nias. Yang paling berkesan selama saya mengajar Bu di SD, kebetulan pada saat ini saya mengajar di kelas 6 dan yang paling berkesan adalah ketika saya membaca nyaring kepada siswa dengan suara yang nyaring dan siswa sangat antusias untuk mendengarkan
dan mau menyimak tentang pembelajaran yang saya sampaikan dengan membaca nyaring. Dan yang menyenangkan pada saat saya membaca nyaring, mereka berkumpul dan sangat dekat dengan saya dan sangat ingin tahu apa isi dari bacaan yang telah saya bacakan. Itu saja, Bu. Terima kasih Pak Halawa. Ternyata beliau mempunyai dasar untuk jadi pencerita. Soalnya membaca nyaring, anak-anak semua mendekat. Mungkin intonasi Bapak ini terkadang keras, terkadang lembut. Itu berarti si Bapak atau suara Bapak bisa menghipnotis murid-muridnya kali ya Pak ya. Nah, ini salah satu trik juga Pak Andreas untuk Bapak sebagai guru kelas 1. Ya Bu ya, bercerita ya Jadi, Bu. ya bercerita, membaca nyaring. Bapak Halawa, terima kasih Pak. Selanjutnya kepada Ibu Patila. Kepada Ibu Patila, kami persilahkan. Ibu, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Patila Mendepa. Unit pekerjaan saat ini SMP Negeri 1 Ilis Rangkai. Alamat saya Kabupaten Nias ya. Alamat saya Desa Alfia, Kota Gunung Stoli. Dan sudah berkeluarga, dipercayakan 2 orang anak saat ini, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dan dari sekian banyak pengalaman yang saya alami sejak mengajar sampai saat ini, mungkin hanya satu yang saya ceritakan, yaitu saat mengajar kadang anak-anak yang saya ajari itu keluar masuk ruangan, apalagi kalau les terakhir. Karena saya mengajarnya di SMP, jadi anak-anak kalau sudah les terakhir itu pada mengantuk, banyak alasan yang tidak masuk akal sebenarnya keluar, sehingga nggak fokus lagi belajar, sehingga sebenarnya tujuan pembelajaran hari itu yang harus tercapai tidak bisa tercapai karena anak-anak pada gagal fokus. Jadi di situ saya berpikir keras bagaimana ini. Jadi setelah saya belajar referensi juga bagaimana supaya anak-anak bisa bersemangat ya. Jadi saya buat permainan kalau mengajar les terakhir. Jadi kalau sebenarnya itu 2 jam pelajaran itu 90 menit, karena ada permainan bisa hanya 1 jam pelajaran lagi bisa tercapai. 1 jam pelajarannya ya bermain-main sama anak-anak. Nah, itu pengalaman karena kalau tidak kita buat begitu, nanti mereka tidur di meja, tidur, kemudian ada yang suka permisi di kamar mandi, dan ada yang keluar ke kantin. Jadi itulah pengalaman pribadi saya juga setelah menjadi seorang guru ini, harus penuh kesabaran, penuh trik bagaimana supaya anak-anak bisa betah selama kita mengajar di kelas. Nah, apalagi matematika dianggap sebagai momok yang menakutkan. Setiap ada gurunya udah bagaimana ya. Karena dibilang-bilang guru matematika ini guru yang paling disiplin. Kemudian tidak ada istilah tidak masuk di kelas, karena sekali tidak masuk ketinggalan rumus-rumus yang sebenarnya harus tercapai hari itu. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih Ibu Patila. Berarti Ibu guru matematika ya Bu ya. Tapi dengan beberapa trik
bermain sambil belajar itu memang bukan hanya untuk anak PAUD saja atau untuk anak kelas 1, kita Iya, Bu. saja orang dewasa ketika kita eh, dibebani dengan banyak masalah, kita harus refreshing dulu. Kita Oh, harus benar, bermain dulu. benar, Bu. Apalagi peserta didik kita yang mulai dia masuk di jam 7 atau di jam 8, ketika dia pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, memang harus diselingi dengan permainan. Tapi Iya. triknya itu tergantung ibu guru dan bapak guru. Jangan keasikan main pula, lupa belajar. Tapi saya Iya, percaya dan yakin ibu bapak hebat di sini semuanya, bermain itu adalah suatu pembelajaran untuk kita semua. iya, Seperti kata Ki Hajar Dewantara, buatlah pembelajaran anak lebih nyaman, agar anak lebih nyaman ketika dia menerima pembelajaran dari kita untuk kita bisa dapat mengolah rasa, mengolah karsa ataupun olahraganya. iya, Bu. Berarti Bupati lah secara sadar tidak sadar filosofi Ki Hajar Dewantara itu sudah kita laksanakan. Relevansi Iya, sekali ya Bu ya. iya. Semoga uh, semua yang kita pelajari di modul 1-1 semuanya dapat kita aplikasikan. Amin. Baik, terima kasih. Sekarang saya berikan kepada Ibu Bu Arilina. Udah siap-siap saya lihat. Kepada Ibu saya persilahkan. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Arilina Lase yang bertugas di SD Orohamuzei, Kecamatan Wotomuzei, Kabupaten Nias. Terima kasih kesempatan yang diberikan Ibu untuk berbagi pengalaman bagaimana kejadian-kejadian yang sedikit kami alami guru-guru yang sedang mengajar saat ini. Salah satu kejadian yang terjadi ini di akhir tahun ini Bu, di 1 tahun ini, saya sebenarnya sudah guru kelas 6 ini sebelum COVID, jadi sudah bertahun-tahun berturut-turut. Jadi baru saya temukan di tahun terakhir ini ada satu siswa saya yang betul-betul tidak tahu membaca. Setelah masuk ke kelas 6, sama sekali. Dari abjad saja pun tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Jadi setelah masuk di kelas 6, saya mulai konfirmasi dengan Bapak Ibu guru yang dari bawah, katanya memang seperti itu anaknya, bagaimanapun caranya tidak bisa. Secara perasaan saya, kok bisa? Kalau udah kelas 6, saya mau tamatkan ini anak, seperti kasihan saya. Jadi saya mulai melakukan pendekatan, saya mulai melihat dari sisi apa dia sebenarnya tidak tahu, tidak bisa. Ternyata Ibu, setelah saya banyak bertanya, kondisinya pertama ayah ibunya memang tidak tahu membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah ibunya anak pertama, jadi tidak ada juga yang bisa membantu. Dia juga 6 bulan terakhir, dia ditinggalkan orang tuanya ke Kalimantan, dia tinggal sama neneknya. Jadi kan begitu signifikan atau begitu kentara sekali yang anak ini, dia mau minta bantu sama siapa, itu yang ada terpikir dengan saya. Sehingga saya minta waktu, bisa nggak kalau seandainya kamu kasih waktu ke saya sesekali saja. Kalau di sekolah saya tidak bisa, Nak, karena jumlah bagaimana saya bisa mengajarkan sementara yang saya hadapi begitu banyak di kelas. Di sekolah saya minta kalau sekali seminggu aja atau ada dia bisa punya waktu dengan saya, biar dari abjad saja dulu saya belajar. Kemudian saya juga diskusi dengan guru kelas 1. Saya tidak mau juga meminta dia untuk masuk ke dalam kelas, Bu, karena menjaga perasaannya. Biasanya anak kan dianggap berarti diturunkan kelas, nanti tertekan juga perasaannya. Jadi saya minta waktu Ibu guru kelas 1, Bu, bisa nggak sekali-sekali kalau ada guru lain masuk di kelas Ibu, ini anak kalau bisa bantulah saya untuk sesekali mengajarkan kembali gitu. Dan dalam beberapa bulan ternyata ada kemajuan, dia sudah bisa sedikit-sedikit abjad, mulai merangkai kata. Di tahun terakhir ini setelah dia mau lulus, dia agak bisa dibilang agak lancar membaca lah, Bu, ya, seperti anak kelas 1 masih, memang saya nggak bilang sudah 100%. Jadi yang saya pikirkan di situ,
ternyata seorang guru itu memang harus peka, karena kita tidak tahu latar belakang anak sebelumnya bagaimana, sehingga kemampuan dalam belajar tidak bisa. Itu aja Bu pengalaman yang terakhir saya hadapi. Terima kasih Bu Arilina, sangat menarik sekali. Saya sampai terharu tadi ketika Ibu mengatakan anaknya, ibunya tidak bisa membaca, ditinggal lagi ke Kalimantan, dia mau minta tolong sama siapa, itu saya sangat terharu sekali. Saya sampai oh, mata saya sampai berkaca-kaca loh, Bu. Memang Itulah kenyataannya kalau begitu Ibu. itulah kalau anak, tapi saya salut dengan Ibu. Ibu sudah eh, melakukan asesmen juga seperti yang dilakukan Ibu Agus Niar tadi. Ibu asesmen dulu, Ibu ingin mengetahui latar belakang si anak. Ternyata itu masalahnya. Nah, memang seorang guru harus peka. Kita harus jangan terlalu cepat untuk memberi jas kepada anak. Kamu bodoh. Nah, itu sudah Ibu lakukan. Dan akhirnya walaupun tidak selancar temannya, Ibu melakukannya, jangan menggabungkan dulu karena tidak ada istilah tinggal kelas, tidak ada untuk saat ini. Makanya ada fase pondasi itu untuk PAUD, fase A itu kelas 1 sampai kelas 2. Anak yang tidak mampu di kelas 1, gurunya harus berkolaborasi. Sekarang ada kolaborasi, bukan kompetisi. Kalau dulu harus berkompetisi, kita tidak. Sekarang kita berkolaborasi. Makanya mari kita buat di hati kita untuk kelas 11.30 ini masuk bersama, lulus bersama. Tanamkanlah di hati, Bapak Ibu, kami masuk bersama Kabupaten Nias kelas 11.30 bersama Ibu Popi, keluarnya pun harus lulus bersama. Oke, Bapak Ibu? Amin. Bisa? Tidak, Amin. kita tidak ada lagi kompetisi. Saya harus lebih hebat dari Pak Andreas. Saya harus lebih hebat dari Bu Alilina. Kata Pak Halawa, tidak. Oh, saya belum bisa, Bu Arlina. Itu yang harus ada dari Pak Halawa. Bagaimana saya mengatasi begini? Kolaborasi. Karena Ibu Bapak semua sebagai agen untuk transformasi pendidikan kita sekarang ini. Baik, Ibu Arlina, itu suatu pengalaman yang sangat menarik. Semua menarik sama saya. Tapi ini karena saya sampai mata saya berkaca-kaca, saya teringat anak-anak yang seperti itu, saya sangat kasihan sekali. Baik, sebelumnya selamat datang. Sudah lama ya Ibu Eka, Ibu Pepe, sudah bergabung dengan kami. Boleh tutup kamera karena cuaca atau jaringan, tidak apa-apa, karena itu di luar kuasa kita. Saya izinkan Ibu. Baiklah, selanjutnya saya minta kepada Bapak Ni Usman Sai. Bapak ya? Tidak salah saya kan Bapak? Halo? Bapak Nusman ada? Ya Bu, betul Bu, Bapak. Ada. Ya. Silahkan Pak. Ya Bu. Baru kelihatan wajah Bapak. Baik, Ternyata ganteng juga Bapak ini. Saya Bu. Jadi perkenalkan. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya mengajar di sekolah SD Negeri 07854 Saratandawa yang kecamatan yang tidak dialiri dengan jaringan internet. Dan saya sudah berkeluarga, sudah 3 anak dan istri masih 1. Dan saya mengajar kelas 5 untuk tahun ini. Nah, sebagai pengalaman saya, Bu. Jadi saya mengajar di SD Saratandawa ini mulai dari tahun 2012 sampai sekarang. Dan
pengalaman yang saya tahu di sekolah ini Bu sungguh luar biasa Bu, karena di sekolah kami Bu mayoritas orang tuanya buta huruf Bu, tidak bisa membaca tulis. Jadi sehingga seakan-akan sepenuhnya tanggung jawab ini diserahkan 100% kepada sekolah Bu. Maka kami pihak sekolah mengalami kesulitan ketika kami mengajar anak-anak ini Bu. Karena sebagian besar anak-anak ini belum TK atau PAUD, sehingga mereka di kelas 1 SD itu maka pada tahun pelajaran ini saya sebagai guru kelas 5 mengalami kelemahan-kelemahan untuk menghadapi siswa ini dalam hal menyampaikan materi. Karena sebagian besar siswa kelas 5 pada tahun yang lalu masih belum tahu takubaka, yaitu tambah kurang bagi kali. Dan begitu juga dengan cara membaca yang masih belum lancar Bu. Maka saya sebagai guru, walaupun tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya implementasikan, jadi saya rasa saya tidak menyalahkan. Karena tujuan pembelajaran itu, jujur saya sampaikan, kita mencapai. Karena situasi dan keadaan yang tidak mendukung. Maka yang saya lakukan Bu, pertama dulu saya ajari anak-anak ini supaya mereka lancar untuk berbahasa, dan supaya anak-anak ini harus tahu namanya takubaka. Karena saya rasa di jenjang SD ini siswa itu harus dulu betul-betul lancar untuk membaca dan harus tahu namanya takubaka. Sehingga kalau mereka nanti ke jenjang SMP tidak lagi kewalahan, dan guru-guru SMP juga nanti juga tidak merasa sulit untuk menghadapi siswa-siswi yang telah menamatkan dari sekolah kami. Sehingga saya rasa bahwa guru SD ini harus sabar, dan guru SD ini harus mengerti dengan keadaan yang dimiliki oleh siswa. Dan guru SD ini juga harus kreatif, tidak puas dengan keadaan yang telah kita hadapi saat ini, sehingga pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan baik, sehingga anak-anak ini juga nanti bisa menjadi generasi emas di abad 2000, di abad ke-21 Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Newsman. Pak Newsman ya panggilannya ya, saya tidak salah. Ya Bu. Bapak belum ada internet ya? Susah Tidak ada Bu. internet. Jadi Bapak di mana? Saya kalau memang rumah Bu agak lumayan jaringan, cuman saja di tempat kerja sama sekali tidak ada Bu, karena di sekolah saya menyeberangi sungai Bu. Oh iya Pak. Berarti Iya Bu. pahlawan tanpa jasa memang benar-benar ada di Kabupaten Nias. Saya salut dengan beliau-beliau semua. Belum, memang ketika orang tua menyerahkan anaknya ke kita, mereka merasa tugas guru lah. Tugas itu Iya sudah Bu, ada di 100% pundak tugas. kita. Sebenarnya harus bekerja sama dengan keluarga, tetapi melihat latar belakang mereka itu mereka tidak bisa membaca, menulis, makanya 100% disekerahkan kepada Ibu dan Bapak guru di SD Pak Newsman. Tapi beliau mempunyai beberapa trik, capaian pembelajaran untuk hari ini tidak perlu. Bukan tidak perlu untuk beliau, tetapi kalau anak yang kita didik tidak paham, tidak bisa membaca, padahal itu adalah dasar dari maksudnya dasar untuk ilmu tidak juga. Artinya ketika anak melihat buku pasti yang ditemukan bacaan. Ketika anak melakukan komunikasi, terjadi bahasa juga. Itu maksud Bapak mungkin ya Pak ya. Tetapi Bapak melakukan asesmen juga di awal, orang tuanya seperti ini. Oke, terima kasih Pak Newsman. Selalu bergerak, tetap semangat. Mudah-mudahan pahlawan tanpa jasa
semakin hebat di Kabupaten Nias. Anak-anak didik Bapak, jangan mau kalah. Nanti Pak Waru bingung juga kalau tidak bisa membaca. Itu tadi. Sama dengan Pak Waru di SD-nya bagaimana? Jangan-jangan dari SD Bapak ke SD Pak Waru tidak ada lagi yang tidak membaca. Oke. Baik, sekarang ke Ibu Weni. Ada Bu Weni? Silakan Ibu Weni. Baik, terima kasih Bu. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Weni Lisa Bangun. Saya sudah mengajar sekarang di SMP Negeri 2 Gide, Kecamatan Gide. Nah, selama ini saya ngajar selama beberapa tahun saya ada mengajar di SMP dan juga ada mengajar di SMA ketika honor dulu. Nah, sekarang saya penempatan di SMP 2 Gide sampai sekarang di terakhir kali. Hal yang berkesan di saat saya mengajar adalah dalam hal melihat perilaku anak, Ibu. Nah, jadi kalau misalkan dulu saya mengajar di SMA, anak-anak itu seperti pembawaannya sudah dewasa seperti itu. Jadi tidak terlalu yang seperti yang aktif sekali bergeraknya, begitulah. Tapi terlihat dewasa, sehingga kalau kita mengaturnya agak lebih teratur lah seperti itu. Nah, ketika saya masuki dunia SMP, masa peralihan SD ke SMA ini, di situ saya kewalahan melihat keaktifan anak-anak Ibu. Sangat aktif sekali mereka dalam sosialnya seperti itu. Apalagi kalau dibandingkan ketika zaman waktu saya masih pertama ngajar di situ, zaman COVID, nah dibandingkan dengan zaman yang tidak COVID, misalkan kelas 7 kan Ibu, anak-anaknya itu jauh lebih aktif dalam hal bertanya, dalam hal misalkan juga menjawab. Mereka seperti aktif lah seperti itu dibandingkan dengan yang dulu zaman COVID. Kalau pas zaman dulu COVID tidak terlalu aktif seperti itu. Nah, apalagi semenjak ada pelajaran P5 di sekolah, mereka kalau ditanya-tanya sama murid itu lebih suka mereka pelajaran P5 daripada pelajaran biasanya, Ibu. Kata mereka, kalau di P5 Ibu, kami bisa bermain-main katanya. Kalau di pelajaran biasa, kami harus tenang duduk katanya, Ibu. Jadi mereka itu, dari situ saya lihat berarti mereka itu harus ada suatu hal yang membuat mereka itu leluasa, baru mereka mau senang mengikuti proses pembelajaran tersebut, seperti itu. Nah, ada juga kadang kendalanya ada juga kan Bu, dari segi keaktifan itu yang sangat luar biasa. Tentu kalau aktifnya yang seperti menghadapi 2-3 anak mungkin bisalah kita atasi Bu. Cuman kalau di SMP Bu, seperti sekolah kami, paling sedikit itu siswanya adalah 30. Nah, jadi 30 siswa ini Bu, nah sungguh luar biasa Ibu. Kalau sudah apalagi sudah menjelang masuki pembelajaran akhir, kadang-kadang itu tadi kita gampang perhatian mereka itu teralihkan seperti itu. Sebentar nanti 5 menit, 10 menit dia tenang, setelah 10 menit itu kembali lagi, ribut lagi, ngobrol dengan temannya. Atau misalkan sudah kita bagi kelompok Ibu, hal yang sulit itu adalah ketika kita bagi kelompok di sini kita perhatikan, yang lain ribut. Baru kita datang ke sana, yang lain juga menyambut keributan itu Ibu. Nah, jadi dari situ ya saya kasihlah mereka aktivitas itu supaya selalu sibuk. Nah, jadi kalau misalkan supaya agak lebih mengisi dari apa itu, kadang-kadang saya kasihlah mereka itu pembelajaran melalui menggunakan infokus seperti itu kalau tidak hujan ataupun kalau tidak sedang mati lampu seperti itu Bu. Nah, dilihat dan juga anak-anak nih Bu, kalau misalkan sama seperti Bapak Ibu lain,
ada kendala bahasa seperti itu. Jadi anak-anak itu Ibu ada beberapa memang mereka yang sudah bisa mengerti tentang bahasa Indonesia seperti itu. Tapi ada beberapa anak itu terutama masih kelas 7 1 SMP belum mengerti bahasa paham tapi tidak fasih lah begitu. Itulah kendalanya. Kemudian ada juga beberapa anak bukan hanya SD Bu, yang tidak bisa membaca. Ketika saya kemarin itu, bukan kemarin, tahun lalu itu melihat anak itu dites, misalkan saya kasih suruh baca seperti itu, ada juga yang masih terbata-bata membacanya begitu. Nah, disitulah Ibu sangat sulitnya seperti itu membagi diri. Dalam waktu 90 menit saya harus mengajar begitu. Satu kelas 32. Dengan variasi anak yang satu tidak bisa membaca, yang ada juga dia kepintarannya sudah mampu gitu. Ada yang sedang, kadang-kadang bertingkat-tingkat Ibu. Itulah yang membuat saya kadang-kadang kesulitan bagaimana membagi anak ini supaya mereka itu tetap bisa mengikuti pembelajaran. Sementara ada gap jauh sekali antara yang misalkan katakanlah yang level yang satu dengan teman yang satu yang lain seperti itu. Ada yang sudah mantap untuk mengikuti pembelajaran, baru ada satu lagi yang harus kita lihat dia belum bisa membaca lancar seperti itu. Ada juga yang belum bisa belajar bahasa Indonesia. Nah, jadi saya seperti dilema lah Ibu. Apa yang harus saya kejar ini? Apa yang harus saya lakukan? Saya mau mengajari yang sudah mampu. Nah, saya mau mengejar target untuk yang anak yang sudah mampu ini. Ada ya? Iya. Ada ya? Harus target lagi yang lain seperti Minta itu. sama Ayah. Nah, begitulah Ibu kira-kira yang kesan saya selama mengajar di sekolah Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Weni. Maaf, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Ibu. Makanya saya tadi coba, Pak. Saya sama-sama memang mendengar, tapi ini saya sudah pakai headset dan saya dengar. Tadi Ibu melihat siswanya yang SMP masa-masa puber kali ya Bu ya. Apalagi Iya Ibu. di pelajaran terakhir. Belum apa-apa, merekanya sudah bosan, menemukan anak yang belum bisa baca, belum fasih berbahasa Indonesia. Itu tadi yang saya tangkap ya Bu Weni. Apakah Iya, benar? Iya Ibu, ada beberapa. Maaf, saya bukan tidak mau mendengar, tapi karena suara hujan lebih kencang dari suara Bu Weni tadi. Nah, tapi Ibu Weni sudah berusaha membuat bagaimana agar ini anak-anak ini betah. Saya lihat dan permasalahan kembali semuanya tetap dibaca dan bahasa Indonesia itu betul sekali saya tangkap tadi. Memang mungkin salah satu itu karena kita katakan bisa kodrat alamnya mungkin. Orang tua di rumah tetap membiasakan bahasa ibunya, bahasa ibu yang dipakai, tetapi kita tidak salah. Apalagi di kurikulum Merdeka ini, kita kan harus ada. Satu hari kita buat untuk pengenalan budaya kita. Jadi secara berlahan-lahan, apalagi setelah kita nanti mengikuti PKP ini banyak mungkin trik-trik baru yang dapat Ibu Weni dan Ibu Bapak semua lakukan bagaimana agar literasi anak khususnya di membaca ini lebih bisa membangkitkan gairah mereka untuk mau membaca. Seperti itu saya rasa tidak apa-apa. Terima kasih Bu Weni. Selanjutnya kepada Bu Yanailia. Kepada Ibu Yani, saya persilahkan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Salam guru hebat.
Mohon maaf dulu saya baru masuk karena di sini juga hujan, ada petir Bu. Jadi kadang saya keluar masuk, jadi saya takut. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sebelum, sebagian sudah saya dengarkan juga, dan itu semua adalah problema kita sebagai seorang pendidik. Kalau di sekolah saya juga yang saya hadapi, selama 4 tahun saya mengajar di SD di kelas rendah, itu di kelas 1. Jadi ya yang namanya guru kelas 1 itu selayaknya mengajar anak yang masih kecil, ya. Jadi harus dibaik-baikin, bagaimana mempengaruhi mereka supaya mau ke sekolah. Kadang pengalaman waktu pertama masuk sekolah, ada yang tidak mau masuk sekolah, harus ditemani sama kakaknya. Kalau tidak ditemani sama kakaknya, dia tidak masuk kelas. Dia sama kakaknya di kelas tinggi. Jadi dengan berbagai cara saya memujuk anak tersebut, dan ada 2 minggu itu baru mau dia masuk di kelas saya di kelas 1. Kemudian banyak sekali di kelas 1 ini yang membuat saya terkesan atau lucu gimana ya. Ada yang pipis celana, ya udah sebagai kita harus bersabar, kita bersihkan langsung. Dan kadang kalau dekat rumahnya saya suruh pulang, bukan hanya pipis celana, sering berek di celana ya, tapi kita maklumi karena kita dipanggil sebagai guru, sebagai pendidik yang menyayangi anak. Nah, selanjutnya yang menjadi problema saya di kelas saya selama 4 tahun ini, ada 2 orang kakak beradik di sekolah saya, yang sekarang dia kelas 1 dan kakaknya kelas 3. Dan selama penilaian saya, baik dalam penilaian hari-hari, ulangan, sumatif, dan penilaian lainnya, anak ini sebenarnya ada yang lebih pintar lagi dari mereka. Ya, ada yang lebih pintar. Sehingga setelah saya melakukan penilaian, setelah membagikan rapor, dan mereka biasanya kalau memberikan rapor itu kita memberikan kejuaraan. Jadi mereka tidak dapat juara, palingan mereka dapat juara 6 atau 7, karena ada yang lebih pintar dari mereka. Nah, kebetulan nenek atau orang tua, neneknya yang punya lahan sekolah kami ini, jadi datanglah nenek itu ke sekolah kami memaksakan cucunya ini supaya jadi juara. Jadi itu menjadi dilema sama saya, bagaimana, karena ada juga yang lebih pintar darinya, baik dalam penilaian sehari-hari. Jadi itu berlangsung waktu kakaknya juga masih kelas 1 dan sekarang juga yang adiknya di kelas 1. Jadi saya juga dalam forum ini minta petunjuk yang lebih baik dari Ibu Fasil juga dan teman-teman Ibu CGP. Kemarin saya berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Sekolah bagaimana hal ini. Ya, dibilang Ibu Kepala Sekolah kita hargai saja, karena juga di sekolah kami itu kurang aman. Kami juga tidak tahu karena sekolah kami itu sekolah terpelosok, bukan juga terpelosok, agak ke hutan. Jadi sekolah kami sering kemalingan. Jadi menjaga hal itu, makanya juga kami ikuti lah Bu. Jadi pelan-pelan, karena menjaga juga anak-anak yang lain yang tidak dapat juara, yang pintar, sementara dia tidak dikasih juara. Jadi dengan terpaksa nilainya kali ini juga kami naikkan. Nah, itulah trik-trik saya sebagai guru di kelas 1.
Dan demikian yang saya alami selama saya mengajar di sekolah kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Yani ya, Bu Yani ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu Yani. Eh, Sangat dilema sekali memang seperti yang Ibu katakan tadi. Ibu mengajar di SD negeri apa SD swasta tadi? Saya kurang mendengar. SD negeri, Bu, SD negeri Tuhegafwa 2 Muzei. Oh, dia SD negeri tapi lahannya bukan milik pemerintah ya? Iya, sudah dihibahkan dari dulu. Bahkan uh, yang punya lahan ini sampai sekarang kalau ada pamitan sama anak kelas 6, dia harus diprioritaskan memberikan amplop. Jadi kadang kami ketawa sendiri sama ibu ini. Jadi kalau anak-anaknya nggak seperti itu, hanya nenek ini memang, orang tua ini. Memang benar sekali, dilema sekali Ibu menghadapi beliau. Jadi kita hanya bisa mengedukasi beliau saja. Karena nanti seperti Ibu katakan, karena sekolahnya ada di hutan, keamanannya agak jauh ya di hutan ya, kata Ibu. Iya, Bu. Keamanannya bagaimana nantinya itu yang mungkin yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dari kepala sekolah dan guru-guru. Iya. Tetapi kalau dia memang sudah milik pemerintah, apakah hal ini sudah dibicarakan dengan dinas pendidikan setempat? Ini sih masih belum, karena ini masih ia juga belum diberitahukan sama di dinas pendidikan, baru sampai kepada Korwil. Dan sering terjadi, Bu. Dari tahun ke tahun memang seperti itu. Di sekolah kami sering dirusak, kadang gembok dibakar, dicungkil, ada CCTV kami dirusak, pintu didorong, lampu-lampu kami di dalam dirusak, dicuri. Jadi sudah kami sampaikan itu dan tidak tahu sama ibu kepala sekolah bagaimana reaksi dari dinas juga. Jadi tanggapan Korwilnya bagaimana Ibu? Apakah ditanggapi atau ya udah Bu? Ada tidak kira-kira tanggapan mereka? Ini menjadi ini kita semua ya Ibu Bapak CGP yang lain untuk memberikan masukan kepada Bu Yanili, boleh saya berikan waktu nanti memberikan masukan karena bilang tadi sudah saya ingin. Nah, saya ingin meminta pendapat dari teman-teman, dari saya sebagai pasil. Kalau saya sebagai pasil yang saya bisa berikan, berkoordinasilah dengan dinas pendidikan. Memang benar kita harus berjenjang dari Korwil dulu. Tetapi kalau ketika kita sampaikan beliau tidak menanggapi, why not kita ke lebih jenjang dinas pendidikannya. Mungkin kalau kita yang berbicara kepada si ibu tadi, si pemilik lahan yang sudah menghibahkan ke sekolah, nah, mungkin lebih masuk. Karena dia mungkin oh ini aparat pemerintah. Itu menurut saya. Tetapi karena pertimbangan-pertimbangan banyak ini yang dibuat kepala sekolah, makanya tadi beliau ya udah naikkanlah beberapa nilainya. Ya, padahal kan sebenarnya tidak ya. Itu memang dilema sama Ibu. Nanti dilema ini akan kita pelajari di modul berikutnya. Nah, di modul-modul berikutnya kita akan menemukan seperti masalah yang dihadapi oleh Ibu Yani ini. Tapi sebenarnya hanya orang tua ini yang seperti itu, sedangkan anaknya nggak seperti itu. Mungkin karena sudah tua barangkali ibu ini. Tapi yang merusak sekolah kami nggak kami tuduh ibu itu, tapi mungkinlah lingkungan kami tidak tahu. Gitu. Iya, memang benar Bu. Berarti kerjasama dengan lingkungan, kerjasama dengan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi. Saya rasa mungkin Bapak Ibu
sekolah itu apakah tersendiri atau di dekat lingkungan masyarakatnya dekat dari sekolah? Dekat, Bu, dekat. Jadi sering kami tanyakan dan mereka bilang tidak tahu katanya. Tidak tahu katanya. Problem yang sangat besar sekali kalau menurut kita ini. Mudah-mudahan kalau sudah disampaikan ke Korwil, apalagi nanti ke Dinas Pendidikan, ini menjadi PR bagi mereka. Tapi kalau untuk si anak tadi yang orang tuanya itu pelan-pelan, bisa ibu berikan pengertian, bisa ibu berikan edukasi beliau, ajaklah, buatlah parenting. Buatlah suatu parenting, bagaimana si anak itu bukan hanya tidak ada juara-juaraan, semua hebat. Hanya saja sekarang kan saya lihat anak-anak itu tidak ada lagi juara satu ini, juara dua ini, tidak. Karena rapatnya anak mampu. Saya lihat dalam hal seperti membaca, dalam hal mengenal huruf, si ini sudah mampu. Hanya saja, karena sekarang dideskripsikan, saya lihat rapot anak-anak sekarang seperti itu, walaupun ada nilainya, ada juga nilainya, tapi di kurikulum Merdeka kita tidak ada KKM. KKM tidak ada lagi kalau udah di kurikulum Merdeka. Jadi saya rasa tidak usah Bu, Ibu buat juara-juaraan di kelas. Ketika beliau bertanya, kenapa tidak ada? Semua sama Ibu, yang jelas capaian pembelajaran itu tercapai. Itu saja Ibu buat. Karena biar tidak jadi beban sama Ibu. Karena nanti kalau nilainya saya tinggikan, KKM-nya tercapai tidak? Kalau dulu kita di K13 itu KKM. Kalau ini capaian pembelajarannya tercapai tidak? Kalau dia tercapai, berarti sudah mampu. Dia sudah mampu, Bu. Karena tidak ada lagi juara. Semua juara. Nah, yang jelas sekarang yang kurang bisa harus lebih kami ekstrakan, yang sudah bisa mengajari yang sudah mampu. Seperti itu aja Bapak, Ibu jelaskan kepada beliau. Tetapi kalau tetap jadi juara satu ketika menerima rapot, dia pasti deg-degan kian. Dia pasti deg-degan, anak saya dipanggil tidak. Tapi ketika tidak ada juara, tapi di awal sudah Ibu katakan, hari ini kita tidak ada, memang menerima rapot tidak ada juara, semuanya juara. Yang ada yang sudah mampu. Ibu melihat, Ibu katakanlah kriterianya. Mungkin beliau secara perlahan-lahan bisa menerima hal itu. Baik. Oke, Bu Yanili. Habis juga di sekolah kami itu dari desa didanai yang dapat juara, makanya seperti itu Ibu itu. Oh, seperti itu Bu. Ibu mungkin beliau seperti itu. Kalau anaknya juara dia kebanggaan tersendiri. Bukan beliau saja, kita sendiri iya. Tapi Ibu kepala desanya bisa berkoordinasi. Janganlah untuk yang juara kalau ketika ada lomba saja. Karena saat ini kan nanti Ibu akan belajar di modul ini juga, di modul 1, tapi 1 titik berapa nanti kita akan pelajari yang namanya tidak akan ada memberikan hadiah. Restitusi. Kita di pembelajaran restitusi. Makanya ketika Ibu sudah ikut PGP, banyak hal baru yang akan Ibu dapatkan. Mudah-mudahan dengan mengikuti ini secara berurutan, Ibu membaca modul, saya dapat ini. Di PMM kan banyak juga trik-trik, Bu. Mas Menteri itu sudah membuat kemasannya. Ini yang harus dipelajari ketika kita mengalami seperti ini. Tetapi kalau memang hal itu tidak semudah membalik telapak tangan, berlahan-lahan, Bu. Iya. Oke, Bu Yanili, semoga solusinya yang lebih hebat dari solusi yang saya berikan bisa Ibu dapatkan entah dari teman-teman atau dari Dinas Pendidikan bila sudah berkoordinasi kelak. Baik Bapak Ibu,
10 CGP sudah saya dengarkan, sudah berbagai pengalaman, karena di tengah-tengah kita pengajar praktik kita pun hadir. Nah, karena tadi Pak Boni hadir duluan, saya memberikan semangat kepada teman-teman, sekalian perkenalan. Kita kan belum kenal, apalagi beliau ini akses LMS-nya sulit sekali. Ada apa dengan Iya, Bu. beliau? Sampai Pak Tengku Zikri dari BBGP itu, Ibu Popi ini setiap saat subuh sudah saya WA-kan. Pak Iya, Bu. Prabowo ini belum. Silahkan kepada Bapak, saya persilakan. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Fasil dan seluruh CGP hebat. Saya rasa perlu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Faboni Indaha. Saya sekarang sebagai Kepala SMK Negeri 1 Gide dan saya tinggalnya di Gunung Stoli. Saya guru penggerak angkatan ke-6 atau angkatan pertama di Kepulauan Nias. Karena angkatan 6 itu adalah angkatan pertama di Kepulauan Nias. Dan sekarang saya pengajar praktek di angkatan 10. Walaupun saya mendampingi CGP di angkatan 11. Karena mungkin banyak yang parkir kemarin di pengajar praktek yang mengampu CGP di angkatan 10. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh CGP yang 10 orang, saya tertarik sekali bahwa Bapak dan Ibu itu walaupun ada di daerah terpencil, daerah yang susah diakses, tapi semangatnya luar biasa. Harapan kita memang peserta didik ini tidak ada yang bodoh. Dilahirkan semuanya sama, tetapi kenapa bisa ada perbedaan daripada prestasi sebenarnya hanya dua saja. Pertama adalah dia itu tidak mendapatkan tempat yang layak untuk belajar, dan yang kedua, dia masih belum mendapatkan guru yang tepat buat dia. Hanya dua itu saja yang membuat perbedaan. Pertama adalah dia masih belum mendapatkan tempat yang layak untuk belajar, dan yang keduanya, dia masih belum mendapatkan guru yang tepat untuk dia. Jadi kalau Bapak dan Ibu menyampaikan, siswa saya seperti ini, bandel dan segala macam, mungkin kita refleksi diri, nanti kita belajar banyak di modul, bagaimana kita itu berpihak kepada anak. Yang kedua Bapak dan Ibu, saya yakin dan percaya kita CGP ini masuk itu berapa orang, pasti akan lulus dan keluar nanti C-nya itu ditanggalkan menjadi guru penggerak, itu pasti semuanya dari awal sampai akhir tidak ada yang ketinggalan. Harapan kami, pengalaman-pengalaman di guru penggerak tidak ada yang hebat satu sama lain. Justru kita itu bisa lulus dan bisa sukses kalau ada dukungan dari teman-teman, rekan-rekan semua. Saya yakin Bapak dan Ibu, apalagi Ibu Yanilia tadi banyak sekali guna-guna yang sudah disampaikan, termasuk penghibah tanah dan siswanya juga yang bermasalah. Memang ini satu dilema di Kabupaten Nias, terutama tentang hibah tanah di tapak tanah di lokasi sekolah. Di sekolah saya juga saya pernah mengalami seperti itu Bapak dan Ibu. Saya mungkin beberapa kali pindah-pindah sebagai kepala sekolah, dan yang menjadi dilema adalah mungkin karena harapan-harapan yang diberikan ketika kita mendirikan satu sekolah dulu, sehingga hibah tanah yang diberikan oleh masyarakat itu mengharapkan ada satu imbalan yang khusus diberikan ketika sekolah itu sudah berdiri. Tetapi mungkin solusi yang tepat adalah bagaimana menghadirkan dan komunikasi yang baik. Saya yakin dan percaya ini banyak sekali kami temukan dan kami sudah selesaikan masalah-masalah seperti ini, terutama di sekolah-sekolah yang saya ampu. Memang perlu mediasi, komunikasi yang intensif kepada masyarakat. Kepala sekolah harus bisa menjadi pemimpin yang bisa berintegritas dan bisa menjadi kolaborasi dengan masyarakat sekitar. Yang kedua adalah kepada Bapak dan Ibu yang lain. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, terutama untuk mendidik anak ini, marilah kita beri pemahaman kepada anak bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Fasilitator sebenarnya ini memicu daripada kesenjangan sosial ketika ada juara dan tidak ada juara. Jadi ketika semuanya itu mencapai capaian pembelajaran, saya yakin tidak ada yang merasa tersaingi. Kenapa di negara-negara lain itu, contohnya di New Zealand, di Selandia Baru dan segala macam itu pendidikannya maju, karena memang mereka itu menempatkan pendidikan itu sebagai dasar yang utama. Dan yang kedua, siswa itu benar-benar
digembleng dan dibimbing sesuai dengan kodrat yang kita pelajari nanti di filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya yakin ke depan Bapak dan Ibu CGP ini akan bisa lulus 100% atas bimbingan Ibu Fasil yang luar biasa, dan kami juga pengajar praktek nanti akan mendampingi Bapak dan Ibu kalau ada kendala-kendala. Sukses buat kita semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Poni. Pak Boni ya, Pak. Saya panggilnya apa sih? Biar jangan salah, Pak. Maaf. Pak Fabo aja, Bu. Pak Fabo aja. Pak Fabo, Bu. Oh, Pak Pabo. Ya. Di LMS Pak Pabe. Makanya tak masuk-masuk LMS Pak Pabo ini. Iya, kayaknya salah nama, Bu. Udah, terima kasih Pak Pabo. Pak Pabo sudah banyak pengalaman beliau. Beliau angkatan 6 di CGP, beliau seperti Bapak Ibu sebelumnya. Ibu Yanili sudah mendengarkan, itu satu solusi juga dari beliau. Ternyata di Kabupaten Nias itu banyak yang seperti masalah Bu Yani ini. Dan Pak Pabo langsung menangkap, begini loh. Ini berarti ketika Bapak Ibu CGP bertemu dengan saya di udara, kalau dengan beliau nanti bisa bertemu di darat. Ini angkatan daratnya. Kalau saya angkatan udaranya, Pak Pabo ini sama Bu Eka ini angkatan daratnya. Nanti Bapak Ibu bisa berkeluh kesah ketika beliau mendatangi Bapak Ibu ke sekolah masing-masing. Karena Bapak ini dari CGP. Beliau sudah paham tentu. Bapak ini sekarang jalan-jalan ke Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami suatu masalah yang tidak bisa, bagaimana ya menyelesaikan ini? Boleh berkoordinasi dengan pengajar praktik masing-masing, walaupun tidak pengajar praktik masing-masing, kalau kita sudah satu grup, sudah. Kita harus berkolaborasi. Semua bukan, Pak Pabo, oh kamu bukan CGP saya, tidak. Tidak, Pak Pabo tidak ada, karena beliau sudah lulusan CGP. Berarti kolaborasinya sudah hebat. Ibu Eka pun bisa saja bukan karena, oh Yanili bukan bukan CGP saya, tetapi CGP Pak Pabo. Tidak ada lagi. Seperti tadi, masuk bersama, lulus bersama. Kita harus seperti itu dengan kolaborasi, bukan dengan kompetisi. Oke, Bapak Ibu? Kalau kita sudah mendengarkan dari Pak Pabo dengan bahasa-bahasanya sampai kita tadi ke luar negeri, Bu. Sekarang kita dengarkan, kita kembali ke Nias dengan Ibu Eka Asli Kurniawati Waruwu. Oh, Waruwu ini marga ya, Bu? Iya, Bu, iya. Oh, silakan Ibu. Silakan. Oke. Makasih, Bu. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru CGP hebat dan Ibu Fasil yang terhormat serta rekan saya pengajar praktik angkatan 11. Perkenalkan, nama saya Eka Asli Kurniawati Waruwu. Saya guru SD satu sekolah dengan Ibu Yani. Saya koreksi dulu ya, Bu. Itu bukan Ibu Yanili, tapi Ibu Yanilia. Selama ini Ibu Fasil salah menyebutnya. Namanya Ibu Yanilia. Jadi saya satu sekolah dengan Ibu itu, kebetulan saya adalah guru penggerak angkatan 6 sama dengan Pak Fabo. Saya juga lulus PP angkatan 10. Sama nasibnya juga dengan Pak Fabo, parkir 1 tahun, 1 angkatan, baru bisa terpanggil bertugas angkatan 11. Di sekolah saya ada 2 orang ini yang sudah lulus, yang CGP, Bu, sedang menjalani pendidikan, Ibu Yanilia, dan satu lagi Miss Murni, dia di fasil yang lain. Terkait dengan saya tidak mengulas lagi, sudah benar itu apa yang saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Fabo tadi, bahwa perlu kita mengambil tindakan, duduk bersama dengan berbagai stakeholder dan juga dengan berbagai pihak yang mendukung di sekitar lingkungan sekolah kita. Itu sekedar saran saya, dan mungkin nanti akan kami bawa langsung sampaikan langsung kepada kepala sekolah. Kemudian
Bapak dan Ibu guru, benar tadi kata Ibu Fasil bahwa dalam hal ini kita berkolaborasi, bukan tidak ada perbedaan antara yang 5 orang ini CGP saya dan 5 orang CGP Pak Fabo. Kita bersama berkolaborasi bersama untuk mensukseskan program pendidikan guru penggerak ini agar kita bersepuluh ini dapat lulus nanti dan menyandang predikat guru penggerak. Mungkin pertemuan kita nanti hari Sabtu di Lokakarya Orientasi, di situ kita lebih mengenal lebih dalam pribadi masing-masing. Kalau kami berdua pengajar praktik yang angkatan daratnya program guru penggerak ini berprinsip bahwa kita harus memajukan, harus menghasilkan teman-teman kita, rekan-rekan kita. Kami tidak merasa hebat, Bu, hanya saja kami sudah, karena perbedaannya kami sudah lebih duluan, jadi kami tidak segan-segan nanti untuk membagikan pengalaman-pengalaman kami selanjutnya. Demikian dari saya, Bu. Kebetulan agak terganggu juga cuaca di sini, petir dan hujan deras. Jadi saya mohon maaf kalau sekali-sekali saya off cam. Terima kasih, Bu. Salam dan bahagia. Terima kasih Bu Eka sudah memberikan motivasi ke teman-teman semua. Lokakarya orientasi di hari Sabtu ya Bu Eka. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, banyak pengalaman yang sudah Bapak Ibu ceritakan, sudah Bapak Ibu paparkan, saya sudah dengarkan. Ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara itu secara sadar tidak sadar sudah kita laksanakan. Sudah kita aplikasikan, hanya saja kita mungkin tidak sadar kalau itu sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa ibu tadi, dia melakukan asesmen, itu relevansinya ke kurikulum merdeka. Jadi ada di filosofi Ki Hajar Dewantara ada kata menuntun. Saya ingin mendengarkan dari CGP apa sih makna menuntun pada kata pendidikan menurut filosofi KHD ini. Satu orang boleh raise hand. Silahkan Bapak Ibu. Iya, Pak Andreas. Silakan Pak Andreas. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Mengenai menuntun, yang saya ingat dari bahan yang sudah kita dapat di modul yang pertama ini, itu saya teringat ilustrasi tukang kebun atau petani. Jadi seorang penuntun itu bukan dia yang menentukan kodrat seorang anak. Jadi setiap anak-anak itu lahir dengan kodratnya masing-masing, dan kita sebagai pendidik adalah menuntun untuk tumbuh kembangnya kodrat itu, bukan mengubah dasar kodrat anak. Jadi saya suka ilustrasi, kita tidak bisa mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Kita hanya bisa mengusahakan merawatnya sehingga benih jagung itu bisa bertumbuh dengan baik. Misalnya memberikan disiram, dibuat tanahnya menjadi subur, dirawat sehingga akhirnya bisa tumbuh maksimal dan akhirnya menghasilkan buah jagung yang baik. Begitu juga dalam peran kita sebagai pendidik yang adalah penuntun, kita menuntun anak-anak kita ini untuk akhirnya mereka bisa memiliki selamat dan bahagia. Akhirnya
sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Ini mereka bisa bertumbuh menjadi pribadi yang utuh. Terima kasih, Bu. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih kepada Pak Andreas. Memang benar sekali, setiap anak itu setiap manusia. Jangan kan hanya anak, karena kita memang di dunia kita berkecimpung dengan anak-anak. Setiap anak itu sudah dengan kodratnya masing-masing. Kita hanya bisa menuntun, menumbuhkan. Artinya apa yang ada pada diri anak itu kita gali seperti tadi. Kalau tadi masalahnya di Kabupaten Nias ini tadi semuanya hampir sama, tidak bisa dalam masalah literasinya membaca, kita hanya Bapak Ibu harus melihat dulu. Tadi ada ibu, dia keluarganya seperti ini, mama ayahnya tidak bisa membaca, jadi ini trik yang harus saya buat. Nah, seperti tadi Bapak Andreas katakan, petani hanya bisa menyiram, memupuk. Nah, kita pun hanya seperti itu. Kamu harus seperti ini, tidak bisa. Kamu harus jadi dokter, contohnya. Itu kan namanya paksaan, tuntutan. Nah, sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara ini sudah dari zaman kalau kita katakan Orde Lama, iya. Hanya saja masyarakat, terkadang masyarakat. Kalau kita di kelas 1, kalau seperti saya secara pribadi di TK itu tuntutan orang tua, anak dari TK harus bisa calistung. Harus bisa. Kalau tidak bisa, anak ini akan dipindahkan ke sekolah lain. Nah, itu pun dilema yang sangat banyak untuk kami. Seluruh Indonesia mengalami itu. Terkadang tuntutan orang tua ke kita yang guru, disinilah kita seperti kata Ibu PP dengan Bapak PP, kita harus bisa. Kita harus bisa merangkul mereka. Kita harus bisa mengedukasi masyarakat ini. Kita harus berkolaborasi dengan mereka secara berlahan-lahan. Tetapi saya salut Pak Andreas sudah mendalami apa itu menuntun. Dengan ibu-ibu yang lain juga sudah melakukan tuntunan. Artinya pengalaman-pengalaman yang Ibu ceritakan tadi, yang Ibu paparkan tadi menjadi suatu pembelajaran untuk kita bersama. Baik, Bapak Ibu, yang kedua, izin saya akan share screen. Yang kedua itu sudah menuntun. Yang ketiga, saya persilahkan, entah yang keempat boleh. 3, 4. Tinggal 3 dan 4. Bapak Ibu, siapa yang mau memberikan tanggapan? Silahkan raise hand. Ya, Bu Yanilia, silahkan. Suaranya Bu, mikrofonnya dibuka dulu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab yang nomor 2, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Saya di sini sudah mengonsep beberapa kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya adalah suatu usaha untuk mempengaruhi seseorang ke sesuatu hal yang baik atau hal yang positif, baik dalam pergaulannya bermasyarakat. Usaha tersebut misalnya memberikan arahan atau ajaran yang baik
yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan nilai adat istiadat sehingga dapat membuatkan hasil sesuai dengan tujuan kita. Untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya adalah dengan melihat karakter anak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang baik, maka kita sebagai pendidik berusaha mempengaruhi dan memberi arahan kepada masing-masing peserta didik. Misalnya sebagai pendidik harus memberikan contoh keteladanan yang baik dalam berbicara, penyampaian materi di depan kelas, juga bersosialisasi, menghargai orang sekitar dan mempengaruhi sekaligus memperkenalkan budaya yang ada di daerah kita, sehingga melalui hal tersebut kita dapat menciptakan generasi yang menghargai warisan budaya dan mampu menyesuaikan seiring dengan perubahan zaman. Terima kasih. Terima kasih Bu Yanilia. Ya memang benar, kita sebagai guru harus menjadi model untuk anak kita seperti semboyannya Ki Hajar Dewantara. Iya kan Ibu? Ingat Sotsong Tulodo. Iya, Ingar Sesung Tulodo, Ingma dia Madum Gasa, Tuturi Handayani. Nah, di depan kita harus menjadi teladan. Apalagi kita sebagai guru, kita sebagai model. Itu anak. Jadi sebagai orang dewasa kita harus memberikan contoh yang baik. Tapi saya yakin dan percaya semua ibu guru, bapak guru di ruangan ini sudah memberikan yang terbaik, sudah memberikan contoh yang baik. Hanya saja pembiasaan. Ketika hal itu kita jadikan pembiasaan, anak-anak pun dengan sukarela. Dengan sukarela akan melakukan itu, tidak merasa itu suatu paksaan. Apalagi ini budaya di daerah kita, ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Yanili. Selanjutnya nomor 3 dan 4. Yanilia, oh boleh. Ya, maaf Ibu. Nomor 3 dan 4 silakan. Siapa lagi Bapak Ibu? Ibu Patila, silakan Bu Patila. Sabar ya Pak Nisman. Ibu Patila mau nomor berapa? Silahkan, antara 3 dan 4. Saya mau menyampaikan pendapat mengenai nomor 3, Bu. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Nah, mengapa perlu dipertimbangkan kodrat alam? Kodrat alam ini artinya ini mengacu pada diri dan karakter dan karakteristik dasar yang melekat pada manusia atau anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ini mencakup potensi yang dimiliki oleh setiap anak, kekuatan dan kelemahan yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Lalu dalam pendidikan kita harus memahami dan menghormati kodrat alam setiap anak, karena kita harus mengakui keunikan dan perbedaan setiap anak untuk membantu kita mengajar dengan pendekatan yang mungkin lebih sesuai. Nah, mengapa juga harus disesuaikan dengan kodrat zaman? Karena kodrat zaman itu berkaitan dengan kondisi dan tuntutan zaman yang selalu berubah-ubah saat ini. Artinya perkembangan teknologi, budaya, dan juga lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi cara kita hidup dan berinteraksi. Nah, dalam pendidikan kita harus mempersiapkan anak-anak agar bisa memiliki keterampilan itu soft skill yang relevan dengan perkembangan saat ini atau zaman yang selalu berubah-ubah ke depan. Ini termasuk kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, bagaimana berkomunikasi dan berkolaborasi satu dengan yang lain. Dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, kita dapat membentuk pendidikan yang holistik dan juga relevan dengan kebutuhan pribadi setiap anak-anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Patila. Memang benar kita harus sadar bahwa setiap anak itu unik
Iya, bahwa setiap anak itu mempunyai karakteristik yang yang berbeda, berbeda-beda. sehingga kita bisa memberikan sesuatu sesuai dengan karakteristik yang Iya. dimiliki oleh anak-anak. Baik, selanjutnya Pak Newsman, silahkan Pak. Mic-nya dibuka dulu Pak, mikrofonnya. Pak Newsman, mikrofonnya tolong dibuka biar saya dengar suaranya. Masih Bapak Ya, anu. Ya. sudah, Bu. Baik, saya mencoba Suaranya untuk nggak menjawab kedengaran, Pak. soal nomor 4, Oh, Bu. ya oke. Jadi ditampilkan dulu, Bu, soalnya. Iya ya, Bu. Apa relevansi pemikiran Jadi saya KHD mencoba, Bu, untuk menjawab soal nomor 4, Bu. pendidikan? Ya, boleh silahkan Bapak. Ya, jadi menurut saya, Bu, jadi kita sebagai guru ini adalah sebagai hamba. Artinya hamba itu, Bu, sebagai pelayan. Jadi kita kan bekerja untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu harus berdiri di depan memberikan teladan dan berdiri juga di tengah untuk membangkitkan semangat dan harus juga berdiri di belakang untuk memberikan dorongan. Jadi saya artikan, Bu, walaupun sebenarnya apa yang kita laksanakan ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan imbalan yang telah kita harapkan. Jadi saya yakin dan pasti kalau memang kita bekerja dengan baik, dengan ikhlas, pasti upah kita nanti besar di surga, Bu. Jadi tugas kita ini adalah sebagai hamba, jadi kita bekerja dengan baik, sehingga buahnya nanti bisa kita terima seandainya anak-anak ini bisa sukses, bisa berhasil, dan juga yang mereka ceritakan ini bisa tercapai, Bu. Jadi mungkin itu saja, Bu, tanggapan saya tentang soal nomor 4 itu, Bu. Demikian. Terima kasih Pak Newsman. Pendidikan yang berhamba pada anak, menurut beliau itu kita harus ikhlas. Memang kita harus ikhlas melakukan pekerjaan kita, apalagi ini uh, bisa kita bawa sampai hari akhir. Kita hanya mengharapkan pahala gitu ya Pak ya. Uh, kita mengharapkan sorga kata Bapak ini. Menghamba ini bukan kita mesti menuruti semua apa ingin anak, tidak. Tetapi semua apapun yang kita lakukan prioritasnya anak. Prioritasnya hanya anak, anak, anak. Ujungnya ke anak. Kenapa istilah ini ada? Ini dari kisahnya Ki Hajar Dewantara ketika beliau sedang di Belanda. Salah satu anak beliau itu ketika beliau asik bekerja, asik menangis. Dikeluarkan dari rumah Azza karena beliau lagi asik bekerja, mengganggu kepada beliau, beliau mengeluarkan dari rumah. Padahal di luar itu sedang salju. Salju itu begitu dingin, begitu beliau tersadar, duh, barulah si anak dibawa masuk. Nah, ini dari pengalaman-pengalaman beliau ini, istilah ini hadir. Bukan kita jangan salah, bukan salah persepsi, salah, oh, saya harus menghamba semua keinginan anak saya harus. Tidak, tidak kemanja, tidak. Nah, jadi karena ujung-ujungnya pendidikan yang kita lakukan harus anak, 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 dan anak. Jadi semua filosofi Ki Hajar Dewantara ini mudah-mudahan dapat kita maknai bersama, dapat kita terapkan, dapat kita realisasikan di sekolah kita masing-masing. Nah, dan semoga harapan-harapan ibu dan bapak yang sudah bapak ibu tuliskan semua bisa terwujud. Karena pertemuan kita hari ini sudah melewati waktu kalau tidak salah saya lihat. Ini saking asiknya berbagi waktu. Tidak terasa waktu sudah hampir jam 5. Maaf Bapak Ibu, ini saking banyaknya pengalaman-pengalaman yang menarik ingin disampaikan Ibu Bapak.
di forum ini. Nah, jadi Bapak Ibu terima kasih sudah hampir 2 jam saya membersamai Bapak Ibu. Ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya banggakan, sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, bukan menjadi sia-sia bila tidak kita praktikkan, karena ada sebuah kutipan yang menyatakan bahwa buah dan ilmu bukanlah pengetahuan, tetapi buah dari ilmu itu adalah tindakan. Demikian Bapak Ibu pertemuan kita hari ini. Dan untuk besok, jangan lupa kita akan berjumpa kembali di sesi ruang kolaborasi yang pertama. Oke, Bapak Ibu. Saya tadi awali dengan doa. Tunggu dulu, saya stop sharing dulu biar saya lihat wajah-wajah cantik dan ganteng Ibu semua. Dan Bapak, karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kita foto dulu. Bapak Ibu boleh? Kita foto dulu. Ada yang nggak buka kamera? 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Cantik Boleh? semua. Masih ada yang belum buka kamera ya? Kok hanya kita? Pak Pabo yang nggak ada ya? Ayo sekali lagi, Bapak Ibu. 1, 2. Kayak paling cantik, paling ganteng. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Terima kasih Bu, selamat sore Bu. Selamat sore Bapak. Izin keluar.